Maafin ya. Iya, dimaafin. Maafin ya teman-teman semuanya. Ini karena sudah malam, coba kita cerita-cerita biar pada nggak ngantuk. Ada yang mau cerita? Malam Ibu, iya tidak apa-apa Bu. Ada yang belum di absen? Apa ada yang baru bergabung? Assalamualaikum Bu. Mbak Putri Hadijah. Mbak Putri Hadijah. Belum nih. Tadi ada Mbak. Oke, berhubung karena sekarang sudah malam, biar nggak ngantuk, ada yang mau cerita-cerita? Sudah ada penelitian apa? Saya udah menyelesaikan karya ilmu 8 Bu. Oh, kenapa mengulang lagi ke metodologi penelitian? Ini saya juga nggak ngerti sih Bu, karena sistemnya kan baru ya. Kenapa jadi mundur? Coba nanti ditanyakan ke kaprodinya ya, makanya saya bingung juga. Iya. Itu karya ilmiah sendiri udah selesai? Sudah di-upload juga sih Bu. Oh gitu, oke. Coba nanti bisa ditanyakan ke kaprodinya bagaimana bisa mundur ke metodologi penelitian, karena metodologi penelitian sebenarnya ini mata kuliah berpraktek untuk melengkapi karya ilmiah nanti gitu. Sama saya juga Bu, saya udah karya ilmiah juga semester 7. Oh gitu. Jadi di sini ada yang sudah karya ilmiah ya? Dengan siapa tadi Mbak Inta? Mbak Pramata Iya. Inta Mizan ya? Iya Bu. Oh udah karya ilmiah juga? Udah di semester 7 kemarin udah selesai Bu. Oh. Seharusnya saya udah lulus juga sih Bu, nilainya udah di ini. Oh gitu. Saya nggak tahu. Berarti Iya saya nggak tahu kenapa bisa ngulang. Iya. Udah coba saudara sudah coba tanyakan. Cuman kontrak mata kuliah untuk semester 8 tiba-tiba ada NPB saya nggak tahu Bu. Kalau harus penelitian lagi. Gitu. Ini kayaknya mata kuliahnya emang wajib deh Bu, jadi nggak bisa di lewatin gitu loh. Jadi dihapus juga. mungkin karena sebelum ke karir, saudara belum masuk ke mata kuliah ini ya sebelum karir. Iya belum ada Bu. Oh oke. Masih program yang lama. Iya ini kan udah masuk ke OB ya, mata kuliahnya masuk ke OB dan program baru, jadinya salah satu mata kuliah wajib untuk menyelesaikan karir nanti ya, walaupun karir udah selesai tapi dilengkapi dengan mata kuliah ini ya. Berarti wajib ya Bu ya? Wajib. Iya. Lagi syarat kelulusan ya Bu. Iya. Untuk tugas-tugas per sesinya kalian kerjakan nggak? Saya yang kemarin WA Bu, yang sesi 1 sama 2 saya kelewat Bu, karena kesibukan saya lupa. Saya baru ngerjain tugasnya sih Bu. Tugas dan di sesi 1, 2, 3 dan ada diskusi 1, 2, 3 dan 4, kemudian ada di tugas 1 pada sesi 3-nya. Itu sebaiknya jangan sampai telat, karena untuk membantu saudara
mengupload jawaban saya tidak bisa. Semuanya sudah diatur sistem dari apa ya, jatuh tempo dari tugas-tugas setiap sesinya. Gitu. Ada lagi mau ditanyain? Kita ngobrol-ngobrol aja. Nanti supaya tahu nanti saya bisa bantu sampaikan kendala-kendala yang dihadapi, karena saya kan nggak tahu nih komunikasinya seperti apa ya. Untuk penelitian ini ambil yang dari Karil kemarin atau bikin baru, Bu? Untuk penelitian ini bisa ngambil dari Karil. Bisa ngambil dari Karil aja ya? Bisa ngambil dari Karil aja. Karena metodologi penelitian bisnis ini mata kuliah baru, otomatis melengkapi Karil nanti Anda. Bisa ambil dari Karil, judulnya apa penelitiannya bisa diambil dari Karil aja. Ini buatnya berarti kalau Karil kemarin kan kayak jurnal gitu ya, Bu ya. Kalau ini buatnya kayak ini ya, kayak skripsi gitu ya, Bu ya. Proposal. Oh, proposal. Ya. Berarti buatnya proposal ada ininya berarti ya, ada kayak covernya. Iya, tinjauan pusaka kayak apa ya, sebentar, kayak ini lagi ya, Bu ya. Nggak cari judul lagi. Iya, nggak cari lagi. Habis itu saya nggak survei lagi. Ya, bisa. Oke, terima kasih, Bu. Sama-sama. Kelasnya, Mbak. Oke, terima kasih perkenalannya. Ini mata kuliah saya ini double overlapping jadinya deh, Bu. Saya kan kemarin register satu judulnya metode penelitian bisnis, satu judulnya metode penelitian. Tapi saya lihat kodenya dan mata kuliah tuh sama, FB 4308 itu mata kuliahnya metode penelitian bisnis. Kemudian yang kedua FSAD 4302 metode penelitian. Awalnya saya berpikir kalau metode penelitian bisnis itu ya lebih mengarah ke penelitian betul bisnis untuk membuat bisnis plan dan lain-lain. Makanya saya register karena judulnya metode penelitian bisnis. Kemudian yang kedua metode penelitian ya untuk penyelesaian tugas karya ilmiah. Tapi saya lihat mata kuliahnya sama gitu, Bu. Tapi kodenya beda. Jadi saya apa ini overlapping ya gitu loh, Bu. Saya mesti gimana ya? Tapi karena udah dipilih seharusnya harus diselesaikan dulu ya, karena nantinya kan kalau misalkan sudah terlanjur dipilih tidak dikerjakan, misalkan ada kayak tugas dan diskusi, itu akan mempengaruhi nilai saudara nantinya. Iya, saya sih ikutin aja, Bu, semuanya. Semua saya bilang double. Jadi double nih saya, walaupun beda dengan dosennya kan. Iya. Tapi sama ya, oke lah, Bu, nggak apa-apa. Begini paling nanti ya tugasnya kalau kebetulan saya agak padat kan. Saya karyawan, Bu, yang kerja. Jadi juga terlanjur mendaftar ya, daftar mata kuliah itu full, langsung ngambil 24 SKS. Jadi memang cukup padat kuliahnya, ngerjain tugas tuh dari subuh-subuh, pagi dulu sebelum kerja, lanjut malam setelah kerja. Mantap. Makanya kali oh ya ini mata kuliahnya sama nih, kayaknya saya salah persepsi di waktu saya register. Tapi nggak apa-apa lah karena sudah terlanjur didaftarin ya. Kalau di UT kan harus diselesaikan gitu ya. Tapi saya mau tanya, Bu, kira-kira kalau misalkan saya ngerjain tugasnya sama bahannya, boleh nggak sih, Bu? Boleh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang penting setiap ada tugas dan diskusi itu aktif aja. Jadi tetap memberikan tanggapan di setiap sesinya.
Oke Bu, iya, Iya. baik Bu. Akhirnya tuh saya sampai jadi bingung sambil merenung-renung nungguin tuh web ini deh. Saya mau tanya sama Ibu deh nanti kayaknya ini saya ikut di kelas lain sama. Oke, baik Bu, saya cukup jelas sih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, semangat ya untuk yang Iya. bekerja sambil kuliah itu luar biasa. Luar biasa, saya pernah merasakannya. Belum macet di jalan, belum tugas-tugasnya. Tapi pasti bisa. Ada lagi yang mau sharing-sharing dengan Mbak Iris? Dengan siapa, Mbak? Agak kendala tadi mau share berapa kali kok gagal-gagal terus gitu. Soalnya tadi lagi kumpul keluarga jadi nggak terlalu mendengar gitu Bu. Ya, pasti nanti untuk materi yang tadi saya bahas akan saya share di grup WA untuk memudahkannya. Kalau di Google Meet ini tadi saya coba share tidak berhasil gitu. Sudah gabung di grup WA kan ya? Sudah Bu. Sudah, baik, terima kasih Mbak Agnes. Sama-sama Bu. Udah semua di absen ya berarti ya untuk web hari ini ya? Agnes sudah kan Bu dari Batam. Gimana Mbak? Agnes dari Batam tadi udah kan Bu? Udah, kelas 118 ya? Iya. Iya. Ini ada hubungannya sama Roni Sianturi? Roni Sianturi mana nih? Penyanyi. Nggak ada ya? Oh, kalau abang saya lah itu. Oh, abangnya. Oke. Selanjutnya ada lagi yang mau sharing? Ini lagi pada bekerja Bu. Gimana Mbak? Maaf. Sepertinya lagi pada bekerja jadi kayak cuman di mute aja. Oh iya. Ibu bertanya. Iya, dengan Mbak siapa? Maaf. Mbak Megan. Dengan Mega ya, kelas 37. Mau bertanya Bu, ini kan diskusi itu masuk ke penilaian juga apa enggak Bu? Soalnya kemarin-kemarin tuh saya sempat lihat soal kayak matkul yang berpraktik tuh kayak enggak yang diskusi tuh kayak nggak penting gitu, bukan nggak penting, kayak nggak masuk ke penilaian gitu. Jadi sesi kemarin yang sesi ketiga tuh saya nggak mengerjakannya kayak gitu Bu. Untuk web ini karena sekarang modelnya baru, setahu saya sih diwajibkan ya gitu untuk web di sesi 4, sesi 6 dan sesi 8 nanti gitu. Jadi dibilang penting gak penting, sebenarnya penting karena sudah masuk ke program dari mata kuliah metodologi penelitian bisnis ini gitu loh. Jadi termasuk kayak tugas-tugas, diskusi-diskusi, dan web ini harus ada absensinya gitu. Harus ada keaktifan dari setiap teman-teman semua, walaupun sesibuk-sibuknya setidak-tidaknya diberikan komentar atau tanggapan di setiap diskusi yang diberikan dan tugasnya gitu. Sesuai batas waktu yang sudah ditetapkan. Gitu sebaiknya. Karena untuk kayak saya misalkan saya sendiri untuk memberikan komentar dari tanggapan-tanggapan rekan-rekan semua itu, saya juga dikejar untuk target. Misalkan sudah lewat dari sesi 2 saya belum memberikan tanggapan, saya akan diberikan teguran dari UT untuk memberikan tanggapan yang sudah selesai batas waktunya gitu. Jadi tolong diperhatiin bener-bener, nggak apa-apa sih mepet-mepet dikit aja. Karena kan kayak misalkan sesi kan habisnya di hari Senin ya, sesi 1 itu kan kita ada waktu 2 minggu ya. Untuk sesi 2, 3 dan 4 itu cuma diberikan waktu 1 minggu
Jadi benar-benar yang untuk para pekerja itu sangat-sangat berat ya untuk mengerjakan tugas-tugas dan diskusi-diskusi yang ada gitu loh. Cuma konsekuensinya ya itu, begitu kalian telat dari batas waktu, Anda sama sekali tidak bisa memberikan upload apa-apa ke UT gitu. Saya tidak bisa bantunya karena itu udah program, udah otomatis langsung terkunci. Seperti itu penjelasannya. Let's say semenit aja. Iya gitu. Karena saya mahasiswa yang lama ya Bu. Dulu saya saya experience UT yang dulu sebelum ada sistem web dan web dan tetap muka seperti ini ya. Jadi once kita sudah kelewat, nggak bisa sama sekali karena sistem. Jadi nggak bisa teman-teman telat-telat upload tugasnya. Iya, saya pernah minta bantuan ke Kaprodi gimana dengan mahasiswa yang ada kendala seperti ini, tetap tidak bisa karena itu sudah sistem. Jadi saya juga agak, ya Allah kasihan banget gitu, tapi ya bagaimana saya di luar kendali. Iya, jadi mungkin tips buat teman-teman kayak saya yang mengerjakan, jadi saya tuh benar-benar harus mengatur waktu saya mulai dari bangun sampai tidur lagi, itu setiap jam tuh sudah ada apa yang harus dibuat. Jadi kalau untuk pengumpulan tugas tuh saya bikin remindernya tuh sampai berkali-kali karena all day saya buatnya supaya ingatnya harus upload. Paling tidak saya buat itu sehari sebelum masa mau berakhir, itu saya makin aktifin saya punya reminder. Jadi jangan sampai dibuat remindernya tuh di hari akhir-akhirnya, tapi at least sisakan sehari sebelumnya tuh sudah selesai targetin diri sendiri. Itu aja sih Bu, memang harus disiplin sih kalau kuliah di UT tuh tidak sama seperti di universitas lain yang masih bisa fleksibel dengan waktu, bisa kita bernegosiasi sedikit, minta kebijaksanaan. Kita nggak bisa karena kita dealing dengan sistem, kita dealing dengan teknologi yang memang sudah dipatenkan seperti itu. Kalau A ya A, B ya B, nggak bisa jadi Bu A plus dong atau B plus dong, nggak bisa. Walaupun kayak Ibu Sinta mau bantu, dia mau bantu gimana, soalnya Ibu Sinta nggak bisa masuk ke dalam sistem. Tidak bisa. Saya sampaikan juga ke Kaprodi juga mentok, nggak bisa bantu gitu kan. Tapi istimewanya di UT ini kita tidak perlu datang langsung, misalkan kita sambil bekerja kan. Kalau di universitas yang selain UT kan kita harus datang tatap muka langsung, memerlukan waktu, belum lagi kalau hujan, macet, banjir dan lain-lainnya ya kan. Kalau di UT itu kan sebenarnya mempermudah Anda dengan dimanapun posisi saudara bisa langsung mengupload tugas-tugas atau diskusi yang diberikan sebenarnya ya. Gitu. Iya sih, betul Bu. Ini aja saya sudah buat begitu, kadang saya masih kelewat untuk upload punya diskusi. Kadang-kadang tuh udah upload, udah tekan lupa ketekan ini karena misalkan tiba-tiba ada interrupt. Iya. Lupa kalau belum di save, pas cek lagi loh kok nggak masuk ya saya punya pertanyaan di diskusi link atau di web, di forum discussion, baru sadar setelah udah lewat. Apalagi kalau kita nggak lebih disiplin. Jadi memang bagus Ibu, kalau sebenarnya saya suka sih karena membantu kita untuk melatih diri sendiri tuh menghargai waktu dan menghargai diri sendiri. Karena mau ada yang memaksa kita untuk melakukan sesuatu dan mendisiplinkan diri. Karena kesulitan salah satu sih, bukan paling sih, tapi menurut saya kesulitan salah satu tentang terbesar manusia adalah mendisiplinkan dirinya sendiri. Lebih tertib ya, karena kalau kadang banyak teman-teman yang menguploadnya habisnya masih hari Senin tanggal 27 misalkan kayak gitu. Begitu pas kalian mau upload, jaringannya itu penuh, itu akan mental terus, yang akan Anda upload itu tidak masuk gitu loh. Jadi kendalanya itu kalau di UT begitu detik-detik terakhir biasanya itu banyak yang upload, banyak yang aktif gitu kan.
Dan jaringan itu kan semuanya pada masuk dan penuh. Akhirnya jawaban saudara yang harusnya bisa masuk ada kendala, harus diulang-ulang beberapa kali untuk bisa masuk kan. Itu sangat disayangkan persekian detik habis dan itu gak bisa masuk, itu nyesek banget gitu kan. Sayang banget ya, karena kenapa? Servernya sibuk kan Bu, kalau detik-detik akhir itu. Detik akhir gimana Mbak? Kalau di jam-jam terakhir deadline biasanya server sibuk, server, jadi iya. Kita kesulitan menghitung. Iya, servernya penuh dia karena kan semuanya. Tuh. Ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk nanti misalkan ada kendala, misalkan kalian ada judul, mau pilih judul apa, misalkan bisa didiskusikan, Anda bisa WA ke saya langsung, nggak ada masalah, karena saya siap nanti membantu misalkan ada pemilihan judul atau variabel-variabel apa yang Anda akan pilih untuk penelitian. Baik Bu. Berarti di sini udah saya absen semuanya ya. Untuk hari ini ada 26 mahasiswa. Bener ya. Coba saya cek lagi. Iya benar Bu. Apa nilainya tidak transparan ya Bu? Soalnya saya melihat kayak di diskusi dan juga tugas, apa nilainya tidak transparan atau gimana Bu? Saya melihat mata kuliah yang bersifat praktik, ada praktiknya, tidak ada nilainya. Iya, untuk saat ini ada program baru, itu mata kuliah berpraktik tidak diberikan nilai. Jadi saya sebagai tutor tidak wajib, tidak bisa menilai dari tanggapan-tanggapan saudara. Saya cuma bisa memberikan feedback balik dengan menjelaskan dari diskusi yang Anda sampaikan. Tapi untuk penilaian itu dari pihak UT langsung yang menilainya. Ibu? Ya? Jadi untuk diskusi 4 ini kan kebanyakan untuk mata kuliah yang praktik dia itu menanyakan tentang tugas 1. Seperti itu Bu. Jadi untuk tidak menjawab diskusi tersebut, apakah bisa? Sebaiknya tetap langsung harus dijawab. Oh, seperti itu. Jadi diwajibkan setiap diskusi, setiap tugas itu harus dijawab dan diberikan tanggapan. Karena di UT ini kan dilihat keaktifan dari mahasiswa-mahasiswa. Kalau misalkan saudara tidak aktif, bagaimana untuk penilaiannya gitu, agak susah nantinya. Oke, baik Bu, terima kasih ya Bu. Sama-sama Mbak Siska. Ada lagi yang mau diskusi? Saya ingin bertanya. Iya, boleh. Dengan Mbak Putri Khadijah ya? Ya. Jadi Mbak Putri Khadijah dari 118. Silakan Mbak. Ya. Saya kan ini di diskusi 4 ini nggak ada pertanyaannya loh Bu. Jadi saya bingung juga di materinya. Mbak, coba Mbak lihat di materi diskusi itu ada. Nggak ada. Pertanyaan itu memang kosong, tapi nanti saudara Mbak Putrinya lihat dari materi diskusi. Di materi diskusi itu nanti dijelaskan untuk apa yang akan harus Anda jelaskan di setiap materi diskusi. Ada petunjuk apa dari situ, baru apa yang disampaikan di materi diskusi itu langsung disampaikan di kolom diskusi. Oh begitu. Iya. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Kalau dulu sebelum mata kuliah
berpraktek serta penilaian. Tapi untuk sekarang ini modelnya berbeda dari sebelum. Kita sama-sama bekerja dan mencari waktu yang pas untuk waktu web ini gitu. Kendalanya ya waktu ya, karena kalau web, karena kita itu kan gak hanya di waktu Indonesia bagian barat. Yang saya takutkan kayak misalkan untuk di daerah Wita itu agak terlalu malam gitu loh. Cuma ya bagaimana caranya menyatukan itu ya, saya pilih 2 waktu di Jumat malam dan Minggu pagi supaya untuk teman-teman yang tinggal di luar waktu Indonesia bagian barat dapat bergabung di Minggu pagi supaya tidak terlalu malam gitu. Di sini ada yang di luar waktu Indonesia bagian barat? Saya saya di Makassar. Nah, di Makassar. Sekarang jam berapa? Sekarang jam 10 sih, Bu. Oh. Semangat ya, Mbak Sherly. Iya. Karena ya itu waktunya kan kalau pulang kerja di Jakarta kan pulang kerja misalkan jam 5 sampai rumah jam 6, dan itu kita nggak mungkin langsung melakukan web. Kita ya pas-pasnya itu ya 7:30 sesudah sholat Isya. Gitu. Jadi ya kendalanya sih di situ kalau perbedaan waktu ya Mbak Sherlyn ya. Iya betul. Tapi oke sih Bu, masih bisa karena udah terbiasa, kerja juga masih lembur-lembur kok Bu. Ini udah di rumah apa masih di kantor? Sekarang di rumah sih Bu, udah di rumah nih. Kira masih lembur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Karena kita nih mempunyai waktu 2 jam untuk web. Jadi untuk kendala atau pertanyaan bisa langsung ditanyakan saat ini atau enggak bisa via WA saya kalau memang nanti mau memilih judul atau apa ya. Okay. Ibu izin bertanya dengan Mbak Ira Purwaningsi. Iya. Ya, silakan Mbak Ira ini tunggu sebentar. Tadi udah 118 ya Mbak ya? Iya betul. Iya. Gimana Mbak? Kan apa namanya sesi web pertama ini saya di hari Jumat. Jika nanti misalkan saya ada kendala di hari Jumat terus pindah hari, apakah bisa Ibu? Bisa. Kan saya memberikan dua waktu. Karena jangan sampai kalian teman-teman tuh pada nggak pas saat sibuk nggak ada pilihan lain, misalkan kayak ibu rumah tangga malam harus tidurin anaknya misalkan, kasihan mau nggak mau di Minggu pagi, tapi ya mau jadi tidak ada liburan dulu di minggunya, nggak apa-apa ya gitu misalkan ya. Saya coba atur waktunya supaya teman-teman bisa bergabung di 2 waktu yang saya berikan itu gitu. Baik, cuma untuk ya sama-sama untuk nanti di sesi 6 dan sesi 8 tuh kan kita ada web lagi ya. Saya sih rencananya akan pakai Zoom aja ya, karena kalau Google Meet ini saya agak-agak repot juga nih kalau sejam keluar kan, terus materi tidak bisa saya tampilkan, itu saya ada kendalanya di sini. Tapi kalau mungkin nanti untuk berikutnya saya coba pakai Zoom, nggak masalah kali ya, masih bisa kan ya kalau Zoom ya kalian ya? Bisa Bu, insyaallah Bu. Iya, lebih mudah sepertinya kalau Zoom, soalnya kalau Zoom saya bisa langsung pilih untuk 2 jam nggak keluar dan materi mungkin bisa langsung tampil gitu. Kalau Google Meet ini agak-agak sayanya yang kendalanya. Gak apa-apa sih Bu, kami bisa sesuaikan karena kami kan mengikut yang Ibu buat. Oke aja sih Bu. Terima kasih banyak Mbak.
Oke, ada lagi, masih ada waktu 15 menit kalau ada yang mau bertanya. Apa sudah pada ngantuk ya? Bu, izin bertanya lagi. Silakan, Laira. Kalau berarti kan tadi ngomongin terkait judul karil ya. Berarti harus dipikirkan dari sekarang ya, Bu. Untuk karir, ya. Metodologi penelitian bisnis ini nanti mendukung untuk mata kuliah karir. Oh, baik. Ya. Berarti untuk coba-coba judul boleh nanti setor ke Ibu dulu ya? Boleh. Oke, baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Kamu semester berapa saat ini, Mbak Ira? Semester 6, Ibu. Oh, mendekati. Iya, semangat ya. Semangat, Bu. Ada lagi? Untuk di grup WA teman-teman semua di sini udah gabung kan ya? Apa ada yang belum? Sudah, Bu. Oh, sudah. Oke. Sudah, Bu. Sudah. Menurut teman-teman enaknya di grup WA atau dari link yang UT itu? Apa dari yang message di UT? Dari di grup WA, Bu. Enak WA ya? Grup WA, Bu. Iya. WA lebih, karena kita kan aktivitasnya lebih banyak di WA, jadi gampang Bu, lebih easy untuk kita langsung lihat alertnya. Iya, betul. Ya sudah kalau gitu. Ya TikTok gitu kan, ada WA masuk kan kita tetap bisa kan ya. Gitu. Kalau ada saya anggap kalian mengerti. Oke. Berarti untuk masih ada waktu 15 menit. Di sini tugas satunya itu untuk sesi 4 sudah pada menyelesaikan semua belum tugas-tugasnya? Kalian itu diminta membuat ya. Belum, Bu. Baru dibuka. Jadi ya, Bu. Sangat-sangat Insyaallah besok Bu dikerjain. Selesai sih Bu, maksimal besok udah selesai di-upload semua. Iya, terakhir hari Sabtu apa Minggu ya? Minggu, Bu. Minggu ya terakhir ya, Minggu. Terakhir tanggal 2 Desember. Iya, berarti masih ada waktu 2 hari. Tapi kalau besok yang mau liburan, sebaiknya Sabtu pagi langsung diupload. Takutnya nanti asik liburan lupa. Jadi kita ini dulu nanti ya, sebelum habis waktunya nanti kita on cam dulu buat saya foto. Nanti saja, belum nanti. Oke, ada lagi? Kalau saya cukup Bu. Sudah cukup. Kalau ada lagi kita ke Ibu langsung kalau ada yang baru diingat lagi Bu. Ibu, Iya. Ibu boleh bertanya lagi? Boleh Mbak Siska Wulandari. Untuk tugas satu ini kan dia mengajukan judul penelitiannya untuk karir nanti. Jadi apakah nanti pas masa-masa karir bisa kita berubah pikiran untuk merubah judul, apakah bisa Bu? Bisa. Untuk pas ini kan kalau untuk metodologi penelitian ini kan kita latihan sebelum karir ya. Jadi saat pas nanti karir itu diharapkan rekan-rekan bisa tahu variabel apa yang akan diambil, terus dari misalkan korespondennya seperti apa,
uji T apa uji F yang mau diambil seperti apa, nanti kalian bisa latihan di mata kuliah ini. Untuk pas karir itu kalian sudah mantap, oh iya saya jadinya judulnya ini aja deh, dengan populasi seperti ini, dengan kuantitatif, Bu. kuantitatif. Oke. Ya. Dari bidang ilmu administrasi bisnis. Maksudnya SDM, pemasaran, produksi? Oh, SDM, Bu. SDM, oke. Kalau SDM lebih banyak sih, lebih enak. Oke, Mbak Siska, sukses ya. Amin, terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi? Bu, ini berarti yang di link web 1 Jumat kita mark dan aja nanti kalau udah selesai, Bu ya. Gimana, Mbak? Yang di tutonnya, Bu. Di tuton UT di kelas course-nya kita. Gimana? Itu kan kita ada untuk ngelihat progres kan kita mark dan kalau kita udah selesai setiap sesi-sesi itu. Berarti yang buat ini juga kita mark sendiri aja ya sebagai mark dan. Iya, di web 1 ya. Iya, Bu. Iya. Kalau Mbak Seri untuk yang tugas 1 sesi 3 udah selesai kemarin, sempat? Ini saya udah punya ini, masih lagi saya liatin, belum upload, baru upload. Kan sesi 3 tuh habis. Udah habis ya? Sesi 3 itu kan cuma 1 minggu ya kalau nggak salah ya? Masih ada sampai ini tuh, Bu. Tanggal 3 November tuh. Sesi 3? Masih dikasih sampai 3 November. Oh, dikasih tugas 1-nya ya? Iya, Bu. Kalau yang sesi 4 nih habis hari Minggu, Bu. Memang dia 1 minggu ini aja. Iya, 1 minggu aja dia. Jadi bener-bener yang mepet banget ininya. Iya. Waktunya. Jadi masih ada waktu sih, Bu, ini di sistem untuk sesi 3 tugas 1-nya masih sampai hari Senin. Tapi saya udah mau upload sih ini, Bu. Saya lagi liatin lagi final check. Hari Senin itu jam berapa dia? Biasanya malam ya? Jam malam, Bu, jam 11.59 PM. Jam 11.59 tengah malam, kurang 1 menit jam 12 malam. Iya. Itu sebaiknya kalau misalkan nanti habis di hari Senin ya itu ya. Jadi sebaiknya minggu paling terakhir udah harus masuk, karena server itu kalau di Senin itu banyak banget, dia agak suka kendala di situ dia. Saya target paling lambat besok sih, Bu. Soalnya saya sudah punya draftnya, tapi saya lagi cek lagi aja, belum upload. Tapi untuk yang diskusi itu kan untuk yang tugas ya. Untuk diskusi udah kemarin kan ya? Tunggu aja sih, Bu, sesuai dengan periode tutorial. Tapi kalau penugasan nih saya lihat dia masih kasih kita waktu 2 minggu, kecuali yang sesi 4 hanya 1 minggu, betul-betul 1 minggu. Yang ada tuweb-tuwebnya gitu deh, Bu. Kayaknya memang dia hanya dikasih 1 minggu. Berarti aja. Untuk di sesi 4, 6, dan 8 ya yang ada tuwebnya kan ya? Iya, Bu, 1 minggu nih. Okay. Yang tugas masih dikasih waktu 2 minggu. Tapi untuk setiap sesi kan kita kan ada 3 jenis ya, Bu ya. Jadi ada diskusi kan. Kalau diskusi dikasih waktu seminggu aja. Kalau untuk tugas dikasih waktu 2 minggu. Tugas 2 minggu. Kemudian juga seminggu aja kayak gitu, Bu. Yang 2 minggu hanya tugas aja, Bu. Yang lainnya seminggu. Tugas itu kan ada di sesi 3, 5, dan 7 ya? Iya, Bu. Oke. Bagaimana teman-teman yang lain? Masih ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Sudah paham. Maaf ya, sudah pada ngantuk ya. Cuma karena waktunya harus 2 jam, jadi jangan tidur dulu ya.
Ya Bu, sebelum ngerjain tugas nih Bu. Karena dari pihak UT diwajibkan itu web itu 2 jam. Jadi saya sendiri juga bingung bagaimana ini 2 jam ya. Sedangkan ini sudah malam, rekan-rekan pada kerja, udah capek, harus berpikir lagi. Berat sekali nih. Jadi kita tidak usah banyak-banyak belajar dulu sekarang. Jadi kita sharing-sharing saja. Karena percuma kalau sudah malam kita masukin pelajaran apa aja sudah mentok. Gitu. Iya, soalnya kalau saya sendiri sih Bu, so far masih bisa ngikutin sih. Oke. Walaupun kayak ngerjain tugasnya tuh agak telat-telat karena itu Bu, saya 8 kelas. Ini tugasku banyak banget Bu. Luar biasa. Ngambil 8 kelas sambil bekerja itu luar biasa, mantap. Ya, karena sebenarnya sempat cuti Bu bekerja pas di bulan Juli. Saya berhenti dulu sementara. Akhirnya saya registrasi, harapannya sih saya mau fokus kuliah aja. Ternyata di bulan Oktober ini kantor lama saya panggil kerja balik. Saya pikir-pikir ya udahlah, saya ambil aja. Akhirnya jadi begini Bu akibatnya. Tapi ya dijalanin saja. Tapi Bu, kalau di kantor bisa sambil ngerjain tugas kan? Kalau di kantor ya agak kesulitan sih Bu, soalnya kerjaan sangat banyak. Untuk pekerjaan sendiri aja sudah over waktu saya sering kerja sampai 12 jam. Jadi kalau mau tugas di kuliah enggak sih Bu, jadi benar-benar hanya di rumah. Makanya saya fokus di pagi hari itu kerjakan tugas di pagi hari, baca-baca buku atau baca-baca materi inisiasi itu ya di fokusnya di pagi hari, dan sambil dalam perjalanan ke office dan sambil lagi makan siang itu sambil buka-buka materi aja Bu. Jadi memang sangat ketat sih Bu, tapi ya dijalanin aja. Sesuatu yang sudah terlanjur dibuatkan. Tapi pelajaran berarti di semester depan saya nggak bisa ambil 8 iya. Karena bagi waktunya agak repot. Dan iya, untuk 8 ini ada mata kuliah berprakteknya berapa? Ya hampir semua pula Bu. Oh gitu. Karena ada riset operasi bisnis, ada mata kuliah berpraktek semua nih Bu, mata kuliah saya. Karena sebetulnya saya memang ngambil mata kuliah yang belum sempat saya ambil yang lalu. Kebetulan saya masuk kelas yang non SIPAS Bu. Jadi saya dulu tuh karena waktu saya mendaftar pertama, saya ngambil semua yang mata kuliah yang gampang-gampang dulu. Saya sisakan mata kuliah semua yang melibatkan perhitungan semuanya. Akhirnya jadi berat sekarang. Tapi ya sebenarnya tugas saya di kantor juga sedikit membantu sih Bu. Jadi sedikit lebih cepat untuk memahami, kayak misalkan riset operasi bisnis sebenarnya kan dalam keseharian sudah dijalani tuh Bu. Ya, sudah dipraktikkan di kantor, jadi tinggal teorinya ya. Itu membantu ya, seperti juga kayak penyusunan bisnis plan, membuat bisnis plan, riset manajemen pemasaran. Jadi kita sudah sedikit-sedikit sudah paham secara praktek, tapi memang secara keilmuannya ya kita belum dapat. Makanya cukup membantu sih Bu mata kuliah saya, karena masih nyambung dengan baca cepat jadinya. Itu keuntungan yang sedang bekerja dan sambil kuliah. Jadi kita sudah praktek dan ini tuh teorinya begini, berarti kita udah jalanin kemarin ya kan? Iya, betul Bu. Kayak kita kan udah bisa sebenarnya bikin buku yang pada saat kita melakukan, misalkan lagi membuat analisis produk, analisis kompetitor, analisis keuangan, projection keuangan. Ini tuh teorinya. Jadi kayak gitu sih Bu. Oke, kalau gitu kita on cam dulu ya. Kita Mbak Dinda Yuan belum? Ada lagi. Kayaknya saya terlalu jauh, soalnya saya kayak gini. Oke.
Ya. Oke. Terima kasih banyak teman-teman semua untuk waktunya, untuk tanya jawabnya, perhatiannya. Terima kasih banyak. Saya minta tolong diperhatikan untuk diskusi, untuk tugas, tolong diberikan komentar, tanggapan dari rekan-rekan semua. Walaupun tidak ada penilaian dari tutor, tapi pihak UT tetap menilai keaktifan teman-teman semua. Jika ada yang mau ditanyakan lanjut, bisa langsung WA ke saya kapan saja. Oke? Terima kasih banyak. Kita akhirin dulu web ke-1 ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Salam sukses dan sehat selalu buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam, terima kasih. Selamat malam, terima kasih Ibu. Kalau tugas 1 itu, kalau prototipe itu adalah sesuatu hal yang baru dan itu tidak ataupun belum diperjualbelikan, dipublikasikan dan lainnya, ya. Tapi di sini kalian ini cuma hanya merancang, ya, merancang terkait dengan produk atau jasa yang relevan dengan kebutuhan pasar. Ya, jadi nanti kalian itu merancang dengan sesuai dengan kebutuhan pasar dengan beberapa hal komponen yang harus digunakan. Oke, untuk absen tadi sudah saya absen. Sebentar, saya cek lagi. Muhammad Fahri. Muhammad Fahri. Oke. Berarti telat ya Mas. Baik ya. Apa udah masuk dari tadi? Ada yang belum di absen di sini? Sudah semua? Oke, baik teman-teman, waktunya kurang lebih 5 menit lagi kita selesai. Boleh tolong dibuka dulu semuanya. Sorry, kalau bisa on cam semua. Saya harus melakukan untuk sesi foto. Oke, yang lain boleh. Rizka, Susi, Umi, Devi. Oke.
masing-masing. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan kalian WA di grup saja, di grup UTMOP. Nanti kalau misalkan saya balas, saya bisa ada waktu dan nanti akan saya balas, pasti saya balas. Dan untuk to web yang selanjutnya nanti akan saya infokan di grup ya, karena ini sudah masuk semua. Jadi nanti untuk teman-teman tetap yang lainnya sebagai bukti pelaksanaan web ini juga akan diupload di link UT. Oke, ada pertanyaan terakhir sebelum saya tutup? Aman? Oke, baik. Kalau begitu, terima kasih banyak atas waktunya. Kita akan kembali di 2 minggu lagi. Mungkin di hari Sabtu ya, kemungkinan besar di hari Sabtu. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata kurang berkenan. Sehat semua, selamat belajar, sukses buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu masih kebuka tuh. Masih ada satu orang yang di dalam. Dimatiin aja merahnya. Itu gimana? Aduh, sharing-sharing aja tadi gak bisa ngomong apa-apa lagi, gak ada materinya aku gitu. Itu gimana? Udah kesimpan tadi kan? Nggak tahu. Nah, tadi kan kamu nyimpen kan? Tadi nggak nyimpen lagi. Nah, gimana? Udah tuh 2. Untung ada satu orang yang banyak tanya jawab. Untung tanya-tanya terus dia. Tapi bukan mata kuliah, ngobrol-ngobrol aja. Bu, saya udah karir, Bu. Terus saya kenapa harus ngambil UT lagi? Ngambil ini lagi. Ya mungkin karena ini kan ini mata kuliah baru. Sebenarnya ini mendukung untuk mata kuliah karir. Cuma karena ini baru ya Anda diwajibkan, ya kan? Adi ngomong nggak tahu dia apa kan, dia pada minta nggak itunya materinya tadi. Adi nggak bisa ngomongin Mas, karena nggak bisa ditomongin itunya. Hari ini maka aduh sedap. Kamu 3? Ada cuma 2? Nanti
absennya bentar aja. Kalian hari Minggu. Cek dulu biar adik tadi kayak kamu gitu dicek udah bener semuanya belum? Apanya? Udah penting. Kalau ke depan sih ada yang enggak. Ya, di atas yang dari ya, dalam penelitian kita itu lalu ada keterukuran ya. Loh, kok gini sih Adek? Nah, makanya Adek lagi dengerin itu. Tadi di mana? Itu ini. Nongol itu gimana? Ini. Berarti dia bisa bikin 3 link dong? Iya. Ya 2 lah, 3 lah. Jadi nanti aja. Makanya ada yang bikin cuma